kita sosialisasi di masjid-masjid dan musola-musola, biasanya terkait moderasi beragama, karena kita bisa masuknya di masyarakat itu dengan cara sentuhan-sentuhan yang moderat. Ketika kita tidak menyentuh secara moderat, kita akan kesulitan untuk diterima. Maka kita sampaikan terkait moderasi beragama. Bagaimana Islam itu menilai suatu budaya itu bukan untuk dihilangkan, tetapi budaya itu untuk dilestarikan dan dimasukkan nilai-nilai keislamannya. Seperti itu. Juga konsultasi sosial keagamaan, pendampingan keluarga rentan tadi itu yang saya jelaskan, dan edukasi moderasi beragama. Nah, teori yang kita gunakan adalah namanya dengan teori dakwah kultural. Ya. Kenapa kita pakai teori dakwah kultural ini? Karena kita tahu bahwasanya masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah pelosok, ya, daerah-daerah terdalam, terluar, itu sangat kental tentang budaya dan tradisi. Maka teori dakwah kultural ini sangat cocok untuk diterapkan dalam konsep suling. Karena dakwah menghargai budaya lokal. Itu nilai utama di suling dengan teori dakwah kulturalnya adalah kita menghargai budaya lokal. Islam itu hadir dengan sikap menghormati tradisi dan kearifan masyarakat setempat tanpa menghilangkan nilai tauhid-tauhidnya. Dan Islam, poin yang kedua adalah sebagai rahmatan lil alamin. Dakwah membawa kedamaian, kasih sayang, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, transformasi nilai secara gradual. Perubahan dilakukan secara bertahap melalui dialog, keteladanan, dan pembiasaan sosial. Kita bisa lihat keteladanan Wali Songo di Nusantara. Ya, bahwasanya bagaimana Wali Songo itu menerapkan konsep menyatu dengan budaya masyarakat. Bagaimana Wali Songo itu menerapkan konsep tentang adanya nilai-nilai budaya seperti gamelan, seperti ada wayang, itu ada di gambar slide, dan juga nilai-nilai pembiasaan sosial dan keteladanan. Kita tahu seperti sebagaimana Sunan Derajat ya yang ada di Kabupaten Lamongan, itu ada Sunan Derajat yang memiliki pepali pitu atau nasihat tujuh. Di antaranya adalah meneono teken marang wong kang wuto. Ya, di sini adalah bagaimana Mbah Sunan Derajat, Mbah Raden Kosim ini memberikan teladan bahwasanya kita itu ketika berdakwah jangan tekstual tetapi harus kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meneono teken marang wong kang wuto. Jadi berilah tongkat kepada orang yang buta. Maknanya adalah kita disuruh untuk membantu orang yang kehilangan arah, yang butuh bimbingan. Jadi dakwah itu menuntun, bukan menghakimi. Itu adalah nilai-nilai pesan yang disampaikan oleh Mbah Sunan Derajat terkait meneono teken marang wong kang wuto. Yang kedua, meneono mangan marang wong kang luwe. Ini artinya berilah makan kepada orang yang sedang kelaparan. Ini makna yang bisa kita pelajari dari keteladanan Mbah Wali Songo ini adalah penuhi kebutuhan dasar sebelum kita berbicara terkait iman. Jangan dakwah itu mendahulukan tentang syariat dulu, keimanan dulu. Maka kita akan sulit untuk masuk di masyarakat yang multikultural. Maka melihat dari keteladanan Mbah Raden Kosim Sunan Derajat ini, meneono mangan marang wong kang luwe, berarti kita ketika berdakwah itu kita penuhi dulu kebutuhan masyarakat. Berilah makan kepada orang-orang yang lapar. Dakwah sosial itu lebih dulu, ya. Pendekatan pendampingan sosial itu lebih didahulukan sebelum kita pendampingan keagamaan. Seperti itu. Jadi kita sebelum memberikan dalil-dalil, memberikan syariah,
syariat-syariat tentang keislaman itu kita dahulukan tentang dakwah sosial dulu. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga meneono ngombe marang wong kang ngelak. Ini juga pesan dari Mbah Raden Kosim, berilah minum kepada orang yang haus. Jadi kita memberikan eh, kebutuhan dari orang itu, mungkin dia lagi butuh sesuatu yang bisa mencairkan dirinya, memberi kehidupan, menghadirkan harkat dan martabat sebagai manusia atau memanusiakan manusia. Jadi Islam itu memuliakan, bukan merendahkan. Jadi memberikan sandang. Jadi kita itu memberikan sesuatu yang bisa menutupi aib dari seseorang itu. Sehingga kita itu memuliakan manusia. Jadi memartabatkan manusia. Jadi jangan sampai kita berdakwah itu merasa paling suci, paling benar. Orang yang kita dakwai, masyarakat yang kita dakwah itu adalah subjek yang negatif atau subjek yang salah. Maka itu akan sulit untuk bisa diterima dakwah kita. Yang keenam, meneono pepadang marang wong kang peteng. Jadi berilah cahaya kepada orang yang berada dalam kegelapan. Jadi maknanya di sini kita memberikan sebagai penyuluh, memberikan ilmu-ilmu kita, pendidikan-pendidikan kita, pencerahan-pencerahan itu secara harmonis dan moderat sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Yang terakhir, pesannya Mbah Raden Kosim, keteladanan dari Wali Songo adalah meneono pitutur marang wong kang keluyon. Jadi berilah nasihat kepada orang yang bingung. Jadi di sini kita menjadi penenang batin masyarakat. Islam itu bukan untuk menghilangkan tradisi, tetapi Islam hadir untuk memurnikan tradisi sehingga nilai-nilai keislaman masuk tanpa menghapus tradisi. Nah, itu adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh Mbah Raden Kosim selaku salah satu Sunan Wali Songo yang ada di Nusantara ini. Nah, teori yang lain yang kita gunakan di suling ini salah satunya adalah dari Gus Dur, ya. Teori tentang pribumisasi Islam, Mbah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Menegaskan inti dari teori ini adalah Islam berdialog dengan budaya lokal. Tradisi dipertahankan, maknanya dimurnikan. Jadi tradisinya itu ketika tradisi itu adalah hasil dari seni-seni budaya masyarakat yang tidak menyalahi hukum syariat Islam, contoh menyembah sesuatu yang salah, maka diarahkan yang lebih benar tanpa menghilangkan tradisi itu. Tetap diarahkan agar penyampaian dakwah kita itu tidak konfrontatif, ya. Tapi kita penyampaiannya itu secara kontekstual tadi itu bisa memahami kondisi di lapangan. Dakwah menghindari dari konfrontatif tadi. Suling hadir untuk merawat tradisi sambil menanamkan nilai tauhid dan akhlak. Ada juga teori dari Islam kultural dan Islam Nusantara yang dicetuskan oleh Az-Zumardi Azra. Islam berkembang melalui adaptasi budaya dan dakwah harus kontekstual dan sosial. Jadi relevansinya suling hadir langsung ke komunitas dan menghormati struktur sosial yang ada. Nah, ini juga sangat penting yang ini juga dipakai oleh konsep suling, ya. Teori yang dipakai oleh suling salah satunya adalah sistem makna yang dari Gifford God, bahwasanya ritual adalah simbol makna keagamaan. Tradisi dijadikan sebagai media pemahaman iman. Contoh yang biasa kita pakai itu ketika ada selamatan kematian, itu mesti ada tradisi yang namanya jajan apem. Kalau di Jawa Timur namanya di saya kurang tahu ini namanya apa ini. Ya, itu istilah lain dari afwan, permohonan maaf.
ya. Jadi keluarga memintakan maaf dari almarhum yang telah meninggal itu kepada masyarakat dengan simbol apem tadi itu. Ini adalah teori dari Clifford terkait agama itu sebagai sistem makna. Jadi keagamaan itu masuk dalam ritual itu. Jadi makna empati, selamatan kita jadikan sebagai empati kita kepada orang-orang yang lagi kesusahan. Sekali ya, orang meninggal, masyarakat datang berbondong itu tradisinya membawa beras untuk nanti dimasak oleh eh, sohibul musibah dan nanti dihidangkan bersama-sama bersama jamaah yang lain ketika pembacaan doa dan pembacaan tahlil dan seterusnya kepada almarhum almarhumah itu yang eh, dilestarikan tapi maknanya masuk dalam Islam sehingga konflik yang ada masih dikondisikan itu hadir sebagai rahmatan lil alamin bukan sebagai tradisi. Nah, ini juga formatif ya. Jadi kita berdakwah melalui orang yang ditokohkan di masyarakat itu kita persuasif. Kita lakukan pendekatan secara persuasif. Ketika orang tersebut sudah klik dengan kita, dengan teori-teori yang kita pakai tadi itu ya, baik teori tentang Islam Nusantara terkait moderasi beragama, terkait Islam transformatif dan seterusnya tadi itu, akhirnya mereka menemukan titik benang merahnya bahwasanya kita datang itu bukan sebagai musuh untuk bermusuhan antara Islam dan budaya, tetapi budaya itu adalah hasil karya yang seni yang harus dilestarikan dan dibumikan dan Islam masuk sebagai penyempurna moral dan nilai-nilai norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, disitulah kita masuk. Ya. Setelah masuk di tokoh-tokoh lokal itu, bersama tokoh lokal itu, kita kunjungan ke masyarakat-masyarakat yang termasuk masyarakat yang ter, eh, terlantar, masyarakat-masyarakat yang butuh bantuan, ya. Ada wanita pencari nafkah utama, ada lansia-lansia, ada masyarakat komunitas yang itu mungkin baru tersentuh tentang keagamaan. Dan tokoh lokal ini kita jadikan dalam konsep suling itu kita jadikan sebagai koordinator. Jadi kita ada koordinator pendamping sosial keagamaan wilayah sini, koordinator pendamping sosial keagamaan di wilayah sana dan seterusnya. Seperti itu konsepnya. Dan kita masuknya dengan dialog moderasi beragama. Sekali lagi, kita bisa masuk di masyarakat itu dengan cara moderat. Kita tidak bisa masuk di masyarakat itu dengan cara yang terlalu radikal. Kita akan ditolak mentah-mentah di awal. Itu yang kita lakukan. Terus yang ketiga, nah ini yang juga penting dalam konsep suling itu adalah bahwasanya kita itu selain melakukan secara pendekatan secara personal, kita juga harus melakukan pendampingan kebutuhan masyarakat. Ini yang kita lakukan, bahwasanya sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah masuk di kota Madinah itu tidak langsung berdakwah secara keagamaan, tetapi Rasulullah membangun budaya masyarakat di situ. Bagaimana kaum muhajirin dan ansor itu bisa terjalin ukhuwahnya. Bagaimana konsep ekonomi itu dibentuk untuk kaum-kaum ansor, kaum-kaum muhajirin. Itu bagaimana bisa terbentuk pasar seperti itu. Dan kalau kita melihat dari teorinya Maslow, ya teori kebutuhan Maslow, itu memang ya teori kebutuhan Maslow ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh para nabi dan para wali songo yang ada di Nusantara ini.
Abraham Maslow itu menyatakan bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan yang bertingkat. Nah, seseorang itu akan sulit untuk diarahkan pada kebutuhan yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ini ini adalah teori kebutuhan Maslow atau dinamakan hierarchy of need. Ya, teori kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, ya, psikologis need. Ya, di situ di mana kebutuhan yang paling dasar, makan, minum, tempat tinggal, pakaian istirahat dan tempat istirahat. Nah, intinya adalah orang yang lapar, orang yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, psikologis, physical need tadi itu, maka akan sulit diajak untuk berpikir atau diajak untuk ditanamkan terkait spiritual. Contoh yang pernah kita mungkin baca itu adalah kisahnya Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf itu ketika di Mesir mengalami yang namanya paceklik selama 7 tahun berturut-turut. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Berdakwahnya itu adalah dengan cara mengatur logistik pangan dulu. Bagaimana penyimpanan gandumnya? Bagaimana terus secara pembagian makanan secara adil? Nah, itu yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam di Mesir. Dan ketika itu dakwah dimulai dengan pemenuhan kebutuhan pangan, maka rakyat aman secara ekonomi dan keadilan. Akhirnya nilai tauhid mudah untuk dipraktekkan dan ditegakkan di Mesir pada waktu itu. Itu adalah salah satu teori Maslow yang mungkin dicetuskan oleh Maslow yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi ya zaman dahulu. Ada juga yang kedua, ada yang namanya kebutuhan keamanan atau safety need. Ya, setelah manusia itu merasa kebutuhan dasar terkait pangan tadi itu, setelah kenyang, maka manusia itu butuh yang namanya rasa aman, perlindungan dari ancaman, stabilitas hidup. Ya, itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah ke Madinah, beliau mengadakan yang namanya piagam Madinah. Di piagam Madinah itu Rasulullah menjamin keamanan antar kelompok, mengatur hidup masyarakat secara adil. Nah, disitulah akhirnya Islam hadir untuk menenangkan, bukan untuk menakut-nakutkan. Ini adalah teori dari safety net yang kedua. Yang ketiga adalah love and belonging atau kebutuhan terkait sosial ya. Ada kebutuhan untuk disayang, kebutuhan untuk diterima, merasa bagian dari kelompok tersebut ini. Yang saya sampaikan tadi bagaimana Rasulullah itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Orang kaya ansor membantu orang-orang muhajirin sehingga terbangun ikatan emosional dan solidaritas. Dakwah berhasil karena ada rasa memiliki bukan paksaan. Nah, di situ kita bisa melihat ya kita melakukan penyuluhan selain suling. Setelah suling itu dilakukan, kita asesmen kebutuhannya. Contohnya itu ada masyarakat, kita kasih mukena, alat sholat. Setelah kita berikan pemahaman, ya mereka mau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Situ ada gambar yang mana? Yang bawah ya, itu ada bungkusan kresek-kresek itu adalah sembako. Jadi ada beras, ada gula, ada telur, kita berikan. Setelah diberikan itu, mereka merasa kebutuhan dasar terpenuhi, merasa aman karena kita Islam-Islam yang moderat ya, dalam artian Islam yang menjunjung tinggi terkait budaya, akhirnya mereka bisa masuk nilai-nilainya. Mulailah dia mulai mau sholat secara rutin dan seterusnya. Di sebelah kiri itu juga ada gambar saya. Kami sedang melakukan pembinaan terkait ekonomi. Ya, kita berikan life skill pembuatan rotan ya. Kita buat pelatihan bagaimana bambu itu bisa bernilai ekonomi. Ya, seperti seperti itu. Jadi apa kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan di masyarakat itu.
Dan juga yang paling penting di situ kita hadir itu memiliki cakrawala yang lebih luas. Dan masyarakat sana akses pendidikan, akses kesehatan, akses bantuan-bantuan sosial itu sangat terbatas. Dan alhamdulillah kita kerjasama dengan lintas sektoral, di mana lintas sektoral itu kita kerjasama dengan Basnas, ya itu ada gambarnya Basnas juga. Kita kerjasama dengan Basnas bagaimana ada pendampingan kelompok marginal. Di situ ada pembiayaan terkait ekonomi, kebutuhan dasar, dan juga akses pendidikan untuk anak-anak mereka. Seperti yang disampaikan oleh moderator, ya, tahadus bin ni'mah, alhamdulillah, mulai S1, S2, S3, kami bisa kuliah secara gratis berbeasiswa dan setiap bulan ada uang untuk kita pakai untuk bulanannya. Jadi ada kita diberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, kita juga kuliahnya semuanya gratis. Dan itu adalah akses-akses yang bisa kita tularkan kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah masyarakat menerima dengan sangat baik. Banyak di antara alumni alumni Suling itu yang anaknya sekarang sudah kuliah dan hampir lulus S1 ya dengan KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Dan akses untuk bisa menerima KIP itu kita dampingi. Mulai dari pendaftaran DTKS ke Dinas Sosial. Sekarang namanya DTSEN, kalau dulu DTKS. Yaitu data terpadu sistem kesejahteraan sosial. Nah, di situ DTKS itulah yang kita daftarkan. Bagaimana cara mendaftarkannya? Kita koordinasi dengan dinas sosial. Karena seseorang itu kalau sudah memiliki DTKS, maka dia akan terdaftar di penerima manfaat atau PM. Penerima manfaat baik itu KIS, KIP, atau yang lainnya. Bantuan PKH dan seterusnya itu bisa diakses. Karena namanya akan muncul. Nah, akses-akses seperti itu yang mungkin belum tersentuh di masyarakat. Nah, pendampingan kebutuhan masyarakat itu kita lakukan. Akhirnya, langkah selanjutnya adalah penguatan relasi sosial. Internalisasi nilai Islam berbasis budaya. Itu mudah sekali masuk, mudah sekali diterima. Karena mereka sudah bisa menerima kita dan kita memberikan apa kebutuhan mereka. Dan yang terakhir akhirnya terbentuknya komunitas sosial keagamaan yang harmonis. Akhirnya saya bersama pengurus penyuluh ya membuat yang namanya lembaga kesejahteraan sosial yang itu sudah legal dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri sejak 2015 dan sekarang sudah hampir 10 tahun masuk ke 11 tahun ke-11 ini ya. Dan kita bisa mengakses Basnas, kita bisa mengakses anggaran di dinas sosial untuk apa? Untuk dakwah. Sekali lagi untuk membangun bagaimana internalisasi nilai Islam itu bisa masuk tanpa harus menghapus nilai budaya itu dan kita bisa diterima di masyarakat dengan baik sehingga konflik terkait keagamaan itu tidak atau hampir tidak ada karena kita masuknya dengan teori-teori Maslow terkait kebutuhan, teori tentang pribumisasi dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan seterusnya itu. Itu landasan teori-teori kita pakai sebelum kita terjun di masyarakat. Jadi hasilnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat, menguatkan kerukunan umat beragama, mencegah konflik sosial keagamaan, model dakwah kontekstual dan replikatif. Insya Allah ini bisa direplikasi di daerah-daerah lain. Nah, di antara tradisi-tradisi lokal yang ada di Kabupaten Lamongan, khususnya di Bluluk ya, itu adalah Bisa ada mungkin disingkat lagi, Pak Dokter. Waktu ya sudah lewat 5 menit. ada tradisi lokal, ada sedekah bumi, ada wiwit, ningkepi pari, keleman, ada berukuhan sapi. Ya, ini istilah-istilah Jawa sekali ya. Berukuhan sapi itu adalah sapi melahirkan itu ada ritualnya dan itu kita arahkan untuk sedekah. Kita arahkan untuk tasyakuran. Jadi untuk ekspresi syukur dan harmonis dengan alam. Diselaraskan dengan konsep khalifah fil ardi. Nanti bisa dibaca tulisan saya di Elipski
Ya, ada tulisan saya yang diterbit di Elipski ke Pustakaan Kemenak RI itu terkait Khalifah fil Ardi. Jadi menjaga alam sebagai konsep Khalifah fil Ardi. Itu ada juga tradisi terkait siklus kehidupan mulai dari tingkepan ya dari dalam perut ada brokoan, ada selapan, ada nundun nundun ya. Mungkin istilah nundun ini ada yang tahu atau mungkin belum familiar ya. Nundun itu adalah istilah di mana anak kecil itu mulai diturunkan ibunya ke tanah, mulai jalan di tanah. Itu ada ritualnya di Kabupaten Bluluk ya, di Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Itu kita arahkan sebagai tasyakuran. Bagaimana ritual itu kita jadikan sebagai media internalisasi nilai-nilai doa dan syukur. Itu ada juga tradisi kematian dan solidaritas sosial, ada namanya surtanah. Surtanah itu adalah kegiatan atau ritual yang dilakukan setelah almarhum atau mayit itu diturunkan di tanah, surtanah namanya. Setelah selesai dimakamkan, maka ada tradisi makan bersama. Dan disitulah kita terapkan bahwasanya ini bukan makan terkait hal-hal mistis, tetapi ini adalah sebagai rasa minta afwan, minta doa. Jadi dan juga empati sosial sekaligus penguatan solidaritas. Sehingga masyarakat itu lebih guyup rukun karena ada istilah tradisi surtanah itu. Moderasi beragama sudah saya sampaikan tadi, dampak implikasi intinya meningkatkan kepercayaan masyarakat, menguatkan kohesi sosialnya juga, mencegah konflik sosial keagamaan, dan yang paling penting yang dibutuhkan masyarakat adalah membantu akses kebutuhan dasar masyarakat. Model ini dapat direplikasi secara luas. Itu ada gambar kami sedang melakukan dialog dengan para lansia-lansia yang mungkin mereka masih jauh dari pengetahuan keagamaan, bagaimana caranya sholat secara duduk atau bidorurah tadi itu seperti itu. Ini ada juga sebelah gambar itu ada bungkusan-bungkusan itu ada santunan-santunan atau kebutuhan dasar yang untuk mereka lakukan. Nah, itu ini adalah alurnya, ya. Input, proses, output, dan outcome-nya. Nanti mungkin bisa di-share di teman-teman sekalian. Soling ini adalah model dakwah kultural dan moderasi beragama yang menguatkan kohesi sosial masyarakat dengan transformasi tradisi lokal. Simpulan terakhir, model Suling berpijak pada teori dakwah kultural yang menekankan pendekatan dialogis, kontekstual dan berbasis kearifan lokal, sebagaimana dikemukakan oleh Gus Dur tentang pribumisasi Islam, tentang Azumardi Azra tentang Islam Nusantara, pendekatan antropologis Clifford Geertz yang melihat ritual sebagai sistem makna. Dakwah tidak dilakukan melalui konfrontasi budaya, melainkan melalui transformasi makna yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih narasumber Pak Muli Sanjaya. Teman-teman sekalian, Pak Kasubdit juga Bang Heru ya. Kita sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa, menjelaskan tentang suling. Ya, ternyata suling itu adalah suluh keliling, di mana beliau langsung menyapa ke masyarakat karena masyarakat yang beliau bina adalah masyarakat pedesaan. Jadi dengan kehadiran beliau akan terasa di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, kali ya, Pak Dokter. Ya. Untuk selanjutnya, kita persilahkan kepada teman-teman. Mungkin ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, dipertanyakan kepada narasumber kita. Sudah ada yang bertanya, raise hand.
Ya, barangkali sambil kita menunggu pertanyaan dari serta Zoom, saya mewakili mungkin dari apa yang telah dipaparkan tadi, ada hal yang ingin saya pertanyakan. Menarik sekali sebenarnya melihat beberapa, mungkin ini sedikit di luar dari materi ya, dari MTS kemudian sampai ke perguruan tinggi itu S1, S2, S3 itu kuliah atau sekolah dengan beasiswa. Nah, ini mungkin perlu kita dapat informasi sharing-sharing dari beliau, trik-trik barangkali. Bagaimana bisa kok semudah itu mendapatkan beasiswa sementara mungkin teman-teman yang lain ada yang kuliah biaya mandiri. Ya, kita akan mensupport teman-teman mungkin yang belum lanjut S2, S3 dari pengalaman beliau ada yang ingin di-sharingkan. Sementara itu, Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman, saya menjawab pertanyaan dari Bu moderator yang juga luar biasa ini, dokter juga ini, dari Makassar ini. Nah, karena saya adalah termasuk mahasiswa pencari beasiswa ya. Jadi scroll saya yang ada di medsos itu yang muncul adalah selalu terkait beasiswa karena kita adalah pencari beasiswa. Jadi dari mulai S1 memang waktu itu kita masih awal ya. Jadi di sekolah kami di MA Unggulan Darul Ulum Jombang itu waktu itu memang ada program namanya PBSB ya, program beasiswa santri berprestasi. Ya, memang di situ tipsnya itu ya kalau saya pribadi ya secara ritual. Nah, ini secara ritual, tipsnya secara ritual itu adalah kita harus sowan ke guru-guru kita. Jadi kita itu ilmunya gak akan bisa manfaat ketika kita itu merasa kita hebat karena diri kita. Jadi setiap kali ingin mengerjakan soal itu selalu tawassul atau mendoakan kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Itu tips secara ritual ya. Kalau tips secara akademisi atau secara eh, yang lain ya, itu bisa kita itu selalu searching ya, selalu mencari info-info terkait beasiswa. Barusan barusan dibuka tahun ini itu kemarin dibuka beasiswa dari Basnas Cendekia. Jadi teman-teman bisa mulai ya mengakses di link Basnas resmi dari Kementerian Agama. Ya, di situ ada link banyak sekali beasiswa. Termasuk barusan kemarin itu di launching, waktu itu saya menghadiri launchingnya di Jakarta. Itu adalah peresmian beasiswa Cendekia ya dari Basnas. Nah, itu bisa diakses. Dan Bertanya. dan teman-teman bisa untuk mencari beasiswa dimanapun itu. Dengan izin ya, nanti harus izin dari atasannya. Ustaz. Ya, siap. Jadi memang dicari Ustaz ya, Iya, benar. Dicari. dicari. Dan Itu teman-teman harus mencari. Nah, karena kita saya sudah masuk di komunitas Basnas, dalam artian saya masuk di link grup ya artinya beasiswa harus Basnas. Nanti linknya ketika juga ada harus linknya nanti kuat. akan Betul. barangkali nanti akan saya bantu share di Mbak Fatma atau Mbak Cici. Nah, ini ada pertanyaan dari rekan Humaydi, penyuluh agama Islam Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, apakah ada hambatan dari suling ini, Ustaz? Ya, oke.
Langsung saya jawab atau Ya, gimana, Ustaz? Langsung jawab. boleh ya? Atau kita persilahkan Ada lagi Pak yang lain? Saiful Hadi. Ada Pak Saiful Hadi juga ini yang raise Oh, hand. ini rekan saya ini. Rekan ARK saya dari Lamongan. Monggo Ustaz, Oh, Yai. Tafadhol, Izin, masykurah. apakah suara kami sudah terdengar? Jelas Ustaz, tafadhol. Mau bertanya pengalaman pemateri Dr. Muklis Sanjaya ketika suling di lapangan itu menemukan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada nilai syirik di situ. Bagaimana cara dokter menyikapi ini dengan rahmatan lil alaminnya sebagai penyuluh tentu mengedepankan uh, uh, dengan uh, kasih sayang, lemah lembut, toleransi, tetap bagaimana menyikapi ini. Sedangkan biasanya tradisi-tradisi seperti itu ada yang masih pakai cara-cara yang lama yang bertentangan dengan syariat Islam, ada nilai kemusyrikan. Bagaimana dokter menemukan hal seperti ini untuk di lapangan? Terima kasih. Terima kasih. Allah wabarakatuh. ya, Salam. oke. Kita persilahkan langsung ke narasumber menjawab. Ya, saya menjawab tentang awal tadi ya. Pertanyaan pertama, apakah ada hambatan ya ketika melakukan suling ini? Mikrofonnya mati, Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu terkait apakah ada hambatan dalam melakukan suling itu ya. Ya, memang hambatan itu pasti ada, pasti ada. Hambatan itu tidak akan pernah tidak ada. Bahkan sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hambatan juga pasti ada. Dan itu terkadang lahir dari orang-orang terdekat seperti pamannya Rasulullah. Nah, hambatan di suling ini yang pertama adalah ketika kita itu awal itu mendapatkan stigma yang negatif. Nah, meluruskan stigma negatif itu yang paling sulit. Jadi ada tokoh yang mungkin tokoh agama yang dia itu tidak mau kesaingan ketokohannya dengan penyuluh. Nah, itu yang paling sulit. Itu adalah hambatan yang eh, menurut kami itu butuh cara yang lebih cantik untuk bisa masuk. Oleh karena itu, teori Maslow ya, Abraham Maslow terkait kebutuhan itu kita terapkan di suling itu. Akhirnya kita masuk bukan langsung pada dakwah, tapi kita masuk ke sosial dulu. Berikan akses bantuan pendidikan. Siapa yang nggak mau? Semuanya pasti mau. Berikan akses bantuan sosial. Siapa yang? Semuanya mau. Ketika sesuatu itu sudah klik, ya kita masuk dengan sosial dulu. Ada kedekatan, ada apa namanya peninggalan jasa kita ya. Berarti kita punya kesan baik pada mereka. Nah, disitulah ketika kedekatan sudah hadir, baru ada komunikasi. Itu kalau menurut pengalaman pribadi kami selama 11 tahun berjalan ini, bahwasanya pendekatan yang paling sulit atau pada hambatannya ketika seseorang itu memiliki pemahaman terkait kedatangan penyuluh itu akan menggeser kepamorannya atau ketokohannya di masyarakat. Itu pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan akhirnya kiram Ustadz Syaiful Hadi dari Lamongan, luar biasa. Ini termasuk juga teman kami ya yang sangat gencar dan luar biasa aktornya di Kabupaten Lamongan. Bagaimana ketika tradisi itu menyalahi aturan syariat? Bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus memahami mana budaya, mana keyakinan. Nah, ini beda. Jadi kalau budaya itu adalah media.
entah itu dengan wayang, entah itu dengan gamelan, entah itu dengan sesuatu hal ya, budaya. Itu wasilah, simbol, tradisi, kebiasaan. Nah, tapi kalau sudah masuk keyakinan, akidah, ya, contohnya adalah ada tempat bergantung, meminta, tempat sumber kekuatan. Nah, itu harus dibedakan dulu. Nah, kalau kebudayaan itu mengandung keyakinan akidah, nah, disinilah cara penyuluh itu harus benar-benar cantik. Mungkin Ustadz Saiful Hadi ini juga sangat pengalaman karena beliau juga ahli dalam penanganan kasus konflik ya di di Sukorame, Lamongan. Ya, jadi kita masuknya tetap seperti yang saya sampaikan. Kita ada landasan teorinya dulu. Kita ketika masuk di masyarakat, jangan tanpa ilmu, jangan tanpa pengalaman. Harus rajin baca-baca sejarah. Bagaimana Rasulullah itu bisa menaklukkan kota Madinah, kota Mekah. Itu bagaimana cara Rasulullah. Nah, Rasulullah memakai keteladanan. Rasulullah memakai konsep sosial dulu. Jadi hablum minan nas didahulukan, baru nanti diajarkan tentang hablum minallah. Nah, kalau kita belajar dalam Al-Quran itu, ayat-ayat yang turun di kota Mekah namanya ayat-ayat Makkiyah. Biasanya pendek-pendek. Karena di situ harus bertahap. Tapi yang di Madinah ayatnya panjang-panjang, ayatul madaniyah. Nah, jadi kita pakai konsepnya, bisa pakai konsepnya teori Abraham Maslow tentang kebutuhan atau teorinya pribumi Nusantara dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bahwasanya eh, Islam itu masuk dengan nilai-nilai tanpa menghancurkan budaya. Jadi kita masuk bertahap, ya seperti itu. Ustadz Saiful Hadi dan teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, ini masih ada Apakah bisa memberikan tanggapan dari jawabannya? pertanyaan. Oh gitu. Bagaimana? Saya kembalikan dulu kepada penanya. Apa sudah puas dengan jawaban dari narasumber kita? Ya, ya. Oh, terima kasih sekali masukannya, Pak Dokter, untuk menjadi bekal ketika ke depan menemukan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan akidah. Jadi kuncinya harus siap selalu banyak membaca, banyak belajar pada sejarah. Terima kasih, sangat puas atas jawabannya. Kembali ke host. Ya, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan melalui chat. Bagaimana metode perpaduan antara syariah dengan al-urf, di mana sering kita lihat ada ritual yang masih terkontaminasi dengan kemusyrikan Islam yang moderat. Agak mirip tadi pertanyaan sebelumnya. Silahkan, Ya. Pak Dokter. Ya, jadi kalau di Islam itu ada namanya memang kaidah fikih ya. Itu al-adah al-muhakkamah. Atau adat itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Ya, syariat itu tidak menafikan budaya, tetapi selama itu tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan nas hadis Rasulullah SAW. Jadi prinsip dasarnya perpaduan antara syariat dan al-urf itu perpaduannya terjadi jika adat itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, tidak mengandung syirik, tidak menghalalkan yang haram, tidak menghadirkan madorot, dan itu juga bisa berlaku untuk umum. Jadi contohnya adalah ketika kita pahami konsep uh, istilah, mohon maaf ini ya, tahlilan, yasinan, tibaan, manakipan, dan seterusnya, waqiahan, dan seterusnya itu adalah tradisi-tradisi yang itu bisa dijadikan sebagai al-urf, al-adah al-muhakkamah. Dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena yang dibaca adalah tentang ayat-ayat Al-Quran, tidak mengandung syirik karena tidak menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menghalalkan yang haram. Ya, jadi di situ tidak ada
eh, seperti makan makanan yang haram dan seterusnya. Oleh karena itu, penting bagi kita itu untuk masuk dalam konsep penyelarasan antara syariat dengan al-uruf itu tadi indikatornya. Namun, nah ini catatan yang penting untuk penyuluh. Namun kita itu jangan sampai saklek atau tekstual terkait peraturan itu. Ketika nanti akan dibenturkan, memang ada tradisi yang menyalahi syariat. Apakah dibiarkan? Apakah itu harus dihilangkan? Nah, itu titik di mana kecerdasan seorang penyuluh itu ditantang oleh budaya atau oleh masyarakat. Nah, di sini yang diterapkan adalah kita bisa pakai kaidahnya apa itu namanya? Jalbul masalih muqaddamun ala mohon maaf. Tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, siap Ustaz. Tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid. Ya, tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, di situ adalah gimana kita itu mendahulukan agar tidak terjadi suatu mafsadat. Itu didahulukan. Ya, menghindari sesuatu yang akan menimbulkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada kita mencari kemaslahatan. Ketika nanti kita membubarkan budaya dan orang-orang akan menentang kita, mafsadatnya akan lebih besar. Maka kita mending menghilangkan itu dulu. Dalam artian, kita tetap menerima budaya itu dengan perlahan-lahan. Kita masuk pakai teori Maslow, kebutuhan dipenuhi dulu. Setelah itu kita internalisasi nilai-nilai Islam pelan-pelan, seperti yang dilakukan oleh para wali songo. Ya. Di situ banyak sekali, ya, kalau kita membaca-baca bagaimana wali songo itu menerapkan nilai-nilai Islam itu masuk dalam budaya. Mungkin itu cukup dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Kami minta kembali tanggapan balik dari penanya bagaimana? Kalau sudah puas, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin Pak Dokter, cara ampuh menghadapi ketertolakan sebagai seorang penyuluh agama bila Pak Dokter pernah alami. Karena lebih kurangnya umat atau masyarakat umum itu katanya waktu penyuluh berkunjung mereka itu udah punya mindset bahwa sudah cukup punya ustadz, imam di masjid, udah punya pendeta, pastor di gereja. Ya, begitu tanggapan masyarakat katanya. Bagaimana Pak Dokter? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari siapa Ustaz? Pertanyaannya Dari dari siapa? Meidi, dari Meidi. Dari Bu Pak Medi Meidi, ya. Pak Pak Meidi Medi. Tuk. Pak Medi itu ya. Baik. Sharing pengalaman bahwasanya memang kita masuk di masyarakat itu pasti sudah ada tokoh agamanya. Pasti sudah ada tokoh yang ditokohkan di masyarakat itu. Ada ustadznya, ada pasturnya, ada dan seterusnya itu pasti sudah ada. Maka alur dari suling, ya, alur dari suling itu yang pertama adalah kita memang harus pendekatan ke tokohnya dulu, jangan langsung ke masyarakat. Pasti ditolak. Kebanyakan, mayoritas pasti akan ditolak karena mungkin mereka akan sungkan, malu atau tidak enak hati dengan tokoh agama yang sudah ada di tempat itu. Maka langkah pertama dalam alur suling itu adalah dekati tokoh agama setempat. Kita jangan masuk tanpa ada etika. Kita masuk itu harus dengan etika. Ada tata keramanya, ada norma-norma yang harus kita penuhi. Sebagaimana kita masuk di rumah seseorang itu harus ketok-ketok pintu dulu, salam dulu, assalamualaikum, dan seterusnya. Itu adalah etika. Ketika kita seluman-selumun selamat, katanya orang Jawa. Ya kalau itu diterapkan dalam teori penyuluhan, ya nggak selamat. Seluman-selumun nggak selamat. Kenapa? Karena kita tidak pakai etika. Ketika kita masuk di daerah baru, maka kita harus
selaku penyuluh koordinasi, menjalin hubungan baik dulu dengan para tokoh-tokoh masyarakat setempat itu. Kita jalin, kita datang itu mau membawa apa? Dan yang dan di slide suling yang saya sampaikan itu, mana ya? Saya munculkan lagi. Ya, slide suling ini setelah kita, nah di alur ini ya, setelah kita lakukan pendekatan, kita sampaikan dulu, kita di sana itu bukan untuk menghakimi suatu culture masyarakat yang sudah terbentuk. Kita di sana itu bukan untuk menghapus, tapi di sana kita itu untuk bersama-sama membangun masyarakat yang moderat, masyarakat yang aman, sejahtera, dan makmur. Jadi kita masuknya pakai sosial dulu. Nah, setelah itu baru nanti kita sampaikan, kita punya link akses seperti ini, Pak. Kita punya link akses ini. Jadi kita masuk ke masyarakat harus punya bekal. Jangan kita masuk di masyarakat kita tangan kosong. Pasti nanti akan eh, ditolak mentah-mentah kalau tidak ada, apalagi tidak punya etika seperti itu, ya. Jadi kita sebelum masuk masyarakat kita kumpulkan bekal-bekal kita dulu. Apa yang kita bisa berikan? Oh, link terkait kesehatan. Kita daftarkan gimana cara mendaftarkan KIS, gimana cara mendaftarkan KIP, gimana cara masyarakat itu mendapatkan akses layanan bantuan sosial, bagaimana masyarakat itu anak-anaknya bisa pendidikannya bisa tercukupi. Nah, seterusnya dan seterusnya seperti itu. Kalau kita sudah punya itu, kita bawa ke masyarakat, insya Allah, menurut pengalaman saya 11 tahun berjalan ini, itu mudah sekali diterima. Dengan apakah alur dari suling tadi, pendekatan personal, dialog moderasi beragama, pendampingan kebutuhan masyarakat, baru nanti penguatan relasi sosial. Jadi kita mulai nanti dengan kalau istilah saya atau di kami namanya pendamping sosial keagamaan, itu nanti masuk ke wilayah-wilayah mereka dan didampingi dengan tokoh tadi itu. Maka kita akan mudah. Dan tokoh itu kita junjung. Kita tidak perlu menjadi orang utama. Kita tidak perlu menjadi orang yang eh, paling pokok ya untuk menjadi center di masyarakat itu tidak. Kita cukup menjadi penyuluh saja. Kita tidak harus jadi tokoh utama. Tokoh pendamping boleh, ya, pemain cadangan juga boleh. Tapi kita masukkan nilainya pelan-pelan. Masuk di situ. Akhirnya relasi sosialnya terbentuk. Setelah itu baru masuklah internalisasi nilai-nilai Islam berbasis budaya. Sehingga terbentuk komunitas-komunitas sosial. Alhamdulillah lahir banyak sekali komunitas yang kita selama 11 tahun itu, alhamdulillah kita ada 158 janda dan anak yatim serta 60 lansia terlantar marginal. Itu di 4 titik ya, di 4 titik binaan. Seperti itu. Jadi itu selama 11 tahun yang pengalaman yang kami lakukan, teori-teorinya sudah saya sampaikan. Terus untuk link-linknya di, di apa namanya, dikoordinasikan dengan stakeholder setempat, sektor setempat, nanti dibawa ke sana. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Teman-teman yang bertanya, apa tadi? Ya, bagaimana? Sudah enak barangkali ya jawaban dari Pak Dokter. Saya hanya akan membacakan ini chat dari Pak Yusran. Ini bukan pertanyaan Pak Dokter, cuman statement beliau bahwa saya terinspirasi untuk menggunakan pendekatan yang sama dengan Pak Dr. Muis untuk melakukan kegiatan penyuluhan yang bersifat jemput bola. Banyak problem masyarakat yang sampai saat ini masih kurang terjangkau oleh Kemenak, khususnya penyuluh agama. Sebut saja kasus yang menimpa anak kita yang ada di NTT, masih berusia pun memilih mengakhiri hidupnya karena persoalan yang
oleh kita sama. Tentu. Itu pernyataan dari Pak Yusran. Kemudian ada juga ini tadi ya, kuliah, tinggal minta kontaknya Pak Dokter saja, bisa komunikasi langsung Ya. dengan beliau ya. Teman-teman sekalian, peserta webinar debat malam hari ini, selanjutnya kita persilahkan kepada Terima kasih Ustadz Yusran, luar narasumber biasa. untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah bahwasanya Islam hadir bukan untuk menghapus suatu budaya, dan penyuluh hadir sebagai kepanjangan tangan Islam yang rahmatan lil alamin. Penyuluh hadir untuk memberikan penyuluhan yang menyejukkan. Penyuluh hadir untuk bisa menyelesaikan, paling tidak mengurangi permasalahan sosial masyarakat yang nanti bisa mengarahkan kepada masyarakat yang rukun dan berkeadilan sosial, sebagaimana teori-teori yang telah kami sampaikan. Semoga itu bisa dipraktekkan dan direplikasi di daerah Nusantara. Terima kasih dari Al-Fakir Mukhlis Sanjaya dari Lamongan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap, sangat luar biasa ya. Terima kasih narasumber. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Kasubdit, Kang Dedi Ahimsa untuk melanjutkan closing statement pada malam hari ini. Dipersilahkan Pak Kasubdit, silakan. Beliau mana ya? Masih ada. Lanjut aja Bu Asniati ya, lanjut Oh, ditutup aja ya. Terima kasih. siap, siap. Selanjutnya kami persilahkan atau ingatkan kembali teman-teman, mungkin masih ada yang belum mengisi link absensi. Nah, biar dapat sertifikat. Nanti kalau linknya tidak diisi, Bang Naib nanti tidak kasih lagi kita linknya. Ya, oke. Saya kira sudah cukup ya untuk malam hari ini. Selanjutnya sama menutup dan maaf kiranya bawakan webinar pada malam hari ini. Kami selaku moderator memohon maaf sekiranya ada yang kurang. Kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita akan mendokumentasikan webinar malam hari ini. Bagi yang berkenan menyalakan kamera, disilahkan. Ada 8 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih. Sehat selalu semua. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bang Naif. Terima kasih Bang Naif dan tim. Bu Fatma, Mbak Cici. Kapan-kapan bisa ngopi di Jakarta lagi, Bang. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Pak Dedi. Sehat selalu, Pak. Mbak Fatma, Mbak Cici, terima kasih. Mohon izin live dulu.
Terima kasih, Pak. Iya, Terima silakan kasih. Bapak Terima Ibu kasih Bagi isi yang semua. absen. berdomisili di Jakarta Barat, besok Pak Kasubdit ada acara di Ponpes Sidikiyah bersama Kang Syafaat. Bedah buku tentang kepenghuluan. Monggo merapat.